Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di event Flutter Basic untuk temanya JSON dan REST API Integration. Dan hari ini masuk ke hari ketiga dan sekaligus nanti penutup karena event ini cuma 3 hari. Dan hari ini kita akan langsung masuk untuk implementasi API task list ke Flutter seperti itu. Mungkin sebelum mulai kita berdoa dulu supaya lancar acaranya sampai selesai ya teman-teman. Doa mulai. Oke, cukup. Nah, ini kita mulai beneran dari nol ya, teman-teman. Jadi saya buka dulu untuk Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code di sini. Nah, sama Postman. Jadi kita perlu Postman namanya. Postman itu tools untuk kita cek REST API-nya gitu ceritanya. Nah, ini Postman-nya saya taruh di sini. Nah, tadi saya sempat share kan, saya udah buat Postman Collection-nya. Maksudnya apa Postman Collection? Ini saya bisa ekspor. Nah, kalau sudah saya ekspor, nanti teman-teman bisa dapat filenya. Setelah itu teman-teman bisa import gitu. Importnya mana? Nah, ini import. Bisa import. Kalau import nanti dimasukkan si filenya tadi nanti otomatis masuk ada di sebelah sini dan akan dapat seperti ini. Nah, ini nanti ada get list tuh ini API-nya. Ini saya numpang di FSC 9. Ini. Nah, ini kalau kita get seperti ini ada FSC 9. Ini masuk nih. Oke, sebentar saya cek lagi. Ini untuk dashboardnya. Jadi ini dipakai DV9 yang sekarang jalan ya. Udah. Nanti malam pertemuan ke-7. Coba saya cek di kontennya. Pas masuk. Nah, ini udah bisa. Tadi kayaknya masih loading dia. Ini ya. Task list nanti seperti ini. Nanti kita integrasi ini. Terus save juga bisa. Save seperti ini. Contoh tugasnya apa task gitu kan. Apa ya, memasak gitu. Masak di dapur gitu. Di, da, di dapur mama gitu contoh. Nah, kalau kita send nanti masuk. Nah, kalau kita get nanti dia akan ada 3. Kalau kita get lagi di sini pakai get dia ada 1, 2, 3 ini masa. Otomatis datanya sudah masuk ke server, ke database. Kalau kita cek di dashboardnya itu sudah ada nanti. Ini content manajernya, dashboardnya yang task ini. Nah, ada 2. Nih, 4 ya. Maksudnya di ID 4 ada memasak, gitu. Udah masuk. Ini pun juga masuk ke database, sudah masuk ke database karena ya API ini dia hubungannya sama backend. Nah, backendnya ya saya sendiri yang buat dan udah saya setup di server ini. Nah, ini kena yang di FS10 itu kan saya bilang ada setup VPS, setup domainnya seperti ini. Nanti VPS-nya bisa di setup ya kan, servernya, terus nanti setup bisa di TPS juga bisa kayak gitu sih. Ini saya praktek juga di sini ya, saya pakai juga gitu, biar cepet. Seperti itu. Nah, untuk API-nya ini terus ada update juga ketika kita mau update data seperti itu. Jadi ini untuk kayak ID-nya gitu kan. Tadi 4 ya, 4 tadi kan memasak. Memasak contoh kita ganti dengan apa itu menyapu gitu. Nah, jari masuk jadi nyapu gitu. Sama di lapangan. Nih, kalau kita cek di sini, kalau kita refresh nanti dia yang tadi memasak jadi menyapu. Nyapu di lapangan gitu. Edit 4. Jadi dia juga berubah. Ngedit input itu kan edit gitu kan. Nah, kalau get detail untuk satu doang datanya gitu. 4 nanti datanya 1. Kalau yang ini kan get all ini banyak. Dia bentuknya list gitu. Nah, terus kalau delete ya, kalau delete nanti dia akan hilang datanya. Contoh nomor 4 kita delete. Set. Nah, kan hilang ya, hapus. Ini responnya seperti ini, cuman oke berarti sukses dihapusnya. Kalau kita cek di database-nya, dashboard-nya, nanti udah hilang, nggak ada yang 4-nya. Kayak gitu. Nah, terus, nah kalau full stack yang bisa saya apa itu bawakan itu, selain dari Postman itu kita untuk nge data, kita bisa nge data juga dari dashboard gitu. Kayak tadi. Title-nya apa tugasnya, atasnya itu mungkin mengantar anak gitu kan, mengantar ke sekolah gitu. Kalau kita save di sini, ya kan kita publish nanti kita get all dia juga muncul di sini pengantar anak sekolah. Jadi bisa lewat API, bisa lewat dashboardnya atau webnya juga kayak gitu. Nah setelah itu kalau kita testing, jadi tadi ya pertama kita bawa Postman, terus kita minta API-nya atau kita minta apa Postman collection-nya sama tim backend, terus kita testing normal semua. Setelah normal semua, kita bisa integrasi ke Flutter-nya gitu. Nah, coba kita masuk ke Flutter-nya di sini. Saya buat dulu file apa itu nama project-nya, Flutter new project. Terus saya buat
di sini Flutter underscore task list app gitu ya. Oke, nah nanti akan muncul seperti oke. Nah, lalu seperti biasa aku biasanya hapus yang nggak aku butuhin kayak Windows, Mac sama Linux-nya nggak saya butuhin, jadi saya delete aja. Oke, nah setelah itu yang komen-komen saya juga hapus, sukanya saya hapus, remove all comment. Oke, nah setelah itu setelah itu saya buat foldernya itu saya pisah jadi dua, satu itu data untuk ngurusin data, gitu. Yang satunya lagi itu adalah yang ngurusin page-nya gitu. Jadi saya kasih nama page. Ini kalau yang awal-awal ya. Nanti kalau udah agak advance lagi data sama presentation gitu. Cuman karena ini masih masih biar mudah dipahami saya pakainya page gitu. Karena simple aja gitu, nggak banyak gitu. Tapi kalau apps-nya kira-kira fiturnya baik, contoh kayak ada fitur payment, fitur produk, fitur setting, nanti fitur check out dan macam-macam. Nah itu kan banyak fiturnya kan, dan dia juga agak rumit tiap fiturnya itu. Nanti saya biasanya pakainya yang presentation, nanti presentation foldernya apa kayak gitu. Nah kalau ini paling cuman 1, 2, 3 page doang, ya udah pakai kayak gini aja cukup. Nah setelah itu saya di sini buat homepage-nya dulu. Home page.dat seperti ini ya kan, terus kita kasih stf di sini, terus homepage kayak gini bisa homepage. Nah terus itu saya daftarkan di sini, ini homepage saya hapus biasanya, terus homepage ini saya ganti dengan homepage. Nah seperti ini, terus baru saya running di emulator biar kita siap untuk melakukan development gitu. Oke, emulatornya jalan, itu saya taruh di samping sini biasanya. Oke, ini emulatornya di sini. Nah kayak gini. Setelah itu di running, go run with the debug gitu, biar masuk ke sini. Namanya extension ini ya, extension remove all comment ya, ada di sini. Extensionnya ada di sebelah sini. All comment, dicari aja. Oke, nah setelah itu kita siapkan. Jadi untuk akses ke API-nya kita butuh package namanya HTTP. Kayak kemarin kan kita udah praktek pakai HTTP. Jadi saya pakai namanya PubSpec Assist ini ya kan, pakai command shift P lagi, saya enter terus saya kasih HTTP, saya enter, nanti dia otomatis ada di sini, buatkan di sini gitu. Ya, kalau kemarin kan saya pakainya yang terminal sini ya teman-teman ya, add. Nah bisa juga pakai extensionnya namanya PubSpec Assist gitu. Nah ini udah masuk, udah ke apa itu placeholder ceritanya sini, udah ke placeholder ini. Nah oke, nah saya coba buat standar dulu, jadi kayak di sini. Dan biar cepat saya coba pakai ini ya, ini ada copilot ya di sini. Saya pakai scaffold, abar, gini aja. Bentar. Abar, kita dibuatkan abar di sini. Task list, ada add-nya di sini. Oh, dibuatin di sini ya. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Oke, nanti add-nya ada di sini aja. Ini standar kayak gini. Oke, nah terus setelah itu saya buat bodinya nih. Oke, body saya pakai list view aja. List view-nya pakai list view builder. Nah, builder item ini dia seperti ini isinya. Nah, ini ada konteks. Nah, ini kalau kita running seperti ini, nah udah jadi seperti ini ya. Kayak gini aja. Cepet ya teman-teman ya, cepet. Jadi saya buat list view builder. Nah, ini ada di materi di Flutter Basic yang pertama itu, di situ dijelaskan list view itu apa, cara membuatnya seperti apa di situ. Nah, ini ada list view builder. Nah, dia harus ada konnya juga. Nah, konnya bisa, contoh konnya ada, saya buat 10 ya, nanti cuma 10 doang gitu. Jadi biar jelas. Nah, ya kan ini 10 doang gitu. Nah, setelah itu ini pakai card biar kelihatan menarik gitu kan. Terus ini ada list style, title tuh yang ini, subtitle ini ya kan, trailering tuh yang ini trailingnya gitu ceritanya. Nah, terus
Ini kan dia mepet banget, biar dia agak ke samping itu list view, itu dia punya namanya padding gitu. Nah, paddingnya saya pakai edge, terus saya kasih yang simetris. Nah, simetris nanti vertikalnya 8 sama horizontalnya 16 biasanya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan lebih rapi gitu. Jadi atas ini 8 sampai sini 18. Nah, untuk uppernya ini biar dia kelihatan ada ini ada apa itu ada bayang-bayang atau apa kita bisa pakai tambah elevationnya itu kita kasih 2 gitu. Dia kayak ada bayangnya nanti biar ada bedanya gitu. Nah, kalau mau dikasih background juga bisa di sini. Kayak background color gitu ya. Background color, kita kasih colors gitu ya. Colors kita kasih warna blue gitu bisa. Bentar, nah, kayak gini. Ya kan blue terus nanti kalau ini kita kasih white gitu. Style ya kan? Style text, color dengan color white. Nah, ini putih kayak gitu. Kan bisa kayak gitu. Nah, setelah itu nanti kita buat nah ini kalau kurang gini kita kasih count seperti ini. Lalu di bawahnya sini kita bisa kasih floating action button ya kan, floating action button terus dia pakai kelasnya floating action button, dia ada on press, ada childnya. Kalau kita save dia nanti ada di sebelah sini. Ya, teman-teman ya. Kalau diklik dia nggak kemana-mana kan. Nah, kalau diklik nanti dia akan masuk ke halaman add aja gitu. Kalau kemarin kan saya di sini. Nah, sekarang kita ke halaman add aja. Berarti kita bisa aja buat di sini ya kan. Add task page gitu ya. Dot ini. Nah, STF, kita pilih yang stateful ini. Terus kasih add task page gitu. Nah, bisa di sini kita kasih scaffold juga. Scaffold terus di sini. Oke, kasih title atas kan. Nah, terus di sini nah, di sini kita bisa kasih namanya navigator titik push konteks namanya material material page route. Ininya saya kasih konteks return atasnya ini saya import. Nah, kalau kita save kayak gini, kalau ini diklik, dia masuk ke halaman atas kayak gini. Gitu ya, teman-teman. Kalau dia kembali, dia masuk ke sini. Nah, di sini kita coba tata untuk halaman add-nya gitu. Nah, kayak gini di sini kita bisa tambahkan di bodinya ini. Di bodinya kita bisa pakai list view atau bisa pakai kolom gitu. Tapi kalau kolom kalau kebanyakan nanti dia bisa mentok. Ya, kita bisa pakai list view aja. Nah, sebelumnya kita buatkan dulu untuk controller si teksnya biar kita bisa nangkep data yang dimasukkan. Berarti di sini kita contoh gini ya. Apa itu task list itu title controller. Nah, nanti dia akan buatkan sama description controller. Yes. Final title controller. Nah, sama description. Nah, oke. Terus di bagian sini kita bisa pakai list view aja, list view yang biasa ya. Kalau list view yang biasa pakai yang ini terus ada children. Nah, di sininya kita bisa pakai text field. Nah, kayak gini. Ada text field, ya sebentar. Nah, ini kelebihan po ya. Nah, oke kayak gini. Nah, jadi text field di sini ya gede banget ya. Nah, ini list view ini dia ada padding. Nah, kayak gini. Ini title-nya. Terus di bawah ada size box untuk jaraknya, terus kita tambah satu lagi untuk description-nya. Jadi ada dua, title sama description gitu ceritanya. Ada dua kayak gitu. Nah, terus di bawahnya nanti ada button-nya gitu. Jadi ini ada size box-nya, terus elevator button di sini. Oke. Ada add di sini nih. Ketika diklik dia nanti masuk ke sebelumnya gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ada terus satu lagi kita mungkin butuh detailnya gitu. Jadi di sini saya buat ada detail titik page setel task page dot kayak gini stf detail task page gitu kan. Nah, habis itu di sini kita pakai scaffold juga ya kan. Terus di sini ada bar
Nah, ada upper, detail, ada description, delete. Nah, terus nambahnya di home sini, di tiap kartnya ini saya bungkus dengan inkwell. Inkwell itu untuk kliknya, inkwell kayak gitu. Nah, inkwell ini dia punya on tab. On tab saya pakai function, terus di sini pakai yang navigation page route yang detail, detail task page. Jadi di sini kalau kita klik ke sini, nah dia masuk ke sini. Title, oh ini kok delete. Kalau mau delete ya kita. Gitu. Nah, kalau mau delete atau edit gitu. Nah, ini bisa aja di sini kita bisa kasih delete atau edit gitu. Berarti di sini kita bisa kasih dua, di copy aja. Kalau kita mau yang atas ini dia edit gitu. Nah, ada edit, ada delete gitu. Nah, edit nanti dia bisa masuk ke edit task. Kayak gitu ya. Coba nih kita buat yang editnya kita bedain untuk tempatnya juga bisa, samain juga bisa. Cuman kalau belajar, pertama dibedain aja. Edit task, space titik dart, kayak gitu. STF, edit task, page. Nah, terus di sini ada scaffold, edit task, description. Nah, dia tahu. Terus kita bisa klik di sini biar dia ke edit, berarti kita ke sini. Ya ini teman-teman kalau mau nyoba nanti ketik manual ya teman-teman ya. Jadi di bagian edit task ini ya kan. Seperti ini ya kan. Ini untuk abarnya, nanti untuk bodinya pakai yang list view. Nah, yang pertama ada title, description, terus ada button edit nanti gitu. Nah, terus di bagian detail sini kita bisa ini. Ini kan kita bisa arahkan ke edit gitu. Ke edit task seperti ini. Nah, seperti ini terus ini saya import. Oke, kalau kita ke sini terus kita di sini dimasukkan ke edit gitu. Terus nanti diedit gitu konsepnya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini sebentar ada chatting. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk listnya udah, terus untuk detailnya udah, delete udah kayak gitu. Sama add-nya nanti, add-nya pakai yang di sini. Nanti source code-nya saya share juga teman-teman. Nanti ada di grup sama ada di LMS ya. Jadi teman-teman nanti bisa bisa cobain gitu. Kayak gitu. Bisa di wrap raw widget. Bisa aman lah pokoknya teman-teman bisa atur aja sesuka hati gitu. Ini bisa aja detail di samping sini gitu kan. Bebas ya sebenarnya kayak gitu. Raw widget. Sebaris gitu Mas bisa pakai raw Mas gitu. Kalau sejajar caranya pakai row nih. Kalau teman-teman pakai sejajar ya. Ini edit ini delete. Nah, coba ya. Pakai detail sini. Nah, ini si edit ini kita bungkus dengan row dia. Pakai row. Nah, terus si ini yang bawahnya itu saya masukkan ke dalam row. Ctrl X, masukkan ke sini. Size-nya ini kita pakainya width, jangan. Nah, kalau kita save dia akan ada di samping. Nah, ya kan samping sini. Ya kan? Nah, kalau pengen dia itu di center ya kan, ya berarti row-nya ini kita pakainya main axis-nya itu center gitu. Nah, kayak gini nanti dia akan di tengah gitu. Nah, terus ini loh kok Mas ini kok nggak sejajar, nggak seimbang. Nah, itu teman-teman di elevation button ini dia ada namanya style. Nah, terus di situ nah ada elevation style from ini ya kan. Ini pakai background color tuh jadi backgroundnya warnanya biru ya kan. Gitu. Tapi kalau kita nggak pakai ya dia pakai yang lama. Nah, di sini kita bisa pakai size minimum size-nya ya kan. Ini misalnya kita bisa pakai contoh width-nya itu di 60 gitu kan, height-nya 60, height-nya di berapa? 30 ya. Mungkin di 40 gini ya. Nah, kalau kita klik gini terlalu besar enggak? Size-nya ini bisa 100 untuk ya, 100 di 40. Nah, 140. Nah, biar sama ya. Ini berarti ini 40 nih segini. Nah, ini kita bisa taruh di bawah juga. Jadi biar kelihatan kelihatan imbang nih ya kan, imbang gitu ceritanya.
Ini ya teman-teman ya. Kalau mau ganti tadi ganti warna terus dan macam-macam itu di sini teman-teman. Contoh kayak mau nih apa itu background color namanya. Background colornya kalau delete itu edit ya, edit kita kasih ya colors blue nggak apa-apa. Blue, blue gray. Kasih blue gini ya. Ini. Oh, delete ya, delete red gitu ya. Delete red. Nah, terus foreground, foreground tuh yang atasnya itu kita bisa kasih colors white kan gitu. Nah, ini ya. Iya kan? Nah, editnya kalau edit itu nah ini edit berarti dia jangan merah gitu. Background colornya blue, foregroundnya putih. Nah, kita edit ini delete kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau mau diajarin kayak gitu. Jadi teman-teman bisa belajar konsep row, konsep kolom, main axis, nanti ada yang namanya cross axis. Nah, itu ada di course pertama ya gitu. Dan itu sering-sering diulang aja nanti lama-lama hafal. Apa itu lama bisa. Saya aja nggak gitu. Apa itu? Saya ngerti dan nggak perlu dihafal nih karena kalau sering dipakai nanti hafal sendiri gitu. Itu ya teman ya. Oke. Ini untuk layouting, jadi kemarin saya bilang ada layoutingnya kan. Oke, nah ini udah kalau udah semua istilahnya kalau kita berangkat dari UA ya, tapi aku biasanya itu berangkat dari data, cuman nggak apa ini biar kelihatan di awal, nggak bosen karena kita kalau mulai dari data itu kita nggak tahu tampilan seperti apa gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu kalau main di data, nah pertama saya buat namanya itu folder remote data source gitu. Data source namanya. Data source itu kayak yang nanti sumbernya dari mana gitu data source. Nah, saya kasih sama satu lagi itu model, saya bisa kasih model. Kayak kemarin ya, kemarin kita bahas model, nanti modelnya ada di sini gitu. Kelas modelnya. Nah, terus data source itu saya ada yang namanya remote data source. Nah, itu tergantung nama nama fiturnya. Karena di sini pakai task, berarti saya kasih task remote data source titik dat gini. Nah, terus sini kita bisa buat kelas task remote data source. Nah, karena di sini kita niatnya belajar dan kita cari yang simple, yang penting paham konsep API-nya. Jadi saya nggak akan apa itu lengkap kayak nanti bikin repository-nya, bikin apa seperti kayak kelas singletonnya gitu. Tapi yang penting teman-teman bisa bisa tahu bagaimana cara ambil data dari API, terus nanti postnya seperti itu. Konsep itu dulu. Nanti kalau sudah itu udah lancar, teman-teman bisa lanjut belajar kayak konsep singletonnya itu gimana gitu. Terus nanti static itu gimana. Nah itu soal itu nanti ada bahasanya ada di dalam desain pattern gitu. Nah di sini kalau udah bin seperti ini, kita fokus ke kelas yang apa itu objek yang akan dikirim sama objek yang kita terima gitu. Maksudnya objek yang kita kirim yang kita terima apa? Contoh kalau kita fokus ke list dulu, contoh kita kan mau coba nampilin yang di sini. Gitu. Nah, berarti kan kita perlu untuk mengkonversi data dari JSON ini ya kan ke dalam objek yang akan ditampilkan ke dalam Flutter-nya gitu. Nah, oke. Nah, berarti kita harus konversi ini, kita harus membuat kelas dari sini, selain dari JSON ini gitu. Nah, otomatis ini saya copy dulu terus kayak kemarin saya pakai yang namanya quick type gitu. Di sini saya berangkat ke quick type di sini, terus ke open quick type di sini, ya kan. Nah, lalu saya copy di sebelah sini untuk JSON-nya, terus di sini saya kasih namanya task gitu ya. Task respond data source gitu. Karena ini banyak ya, jadi saya bilangnya task ini. Task respond dia nanti ada di datumnya. Datumnya ini adalah tasknya per tasknya. Nah, habis itu saya pakai yang oke ada semua datanya, jadi saya anggap ada datanya semua. Jadi dia wajib diisi ya, wajib diisi semua harus ada. Oke, saya copy di sini. Terus saya masuk ke model, saya di model saya buat namanya task task respond model. Ya, titik dat. Terus saya paste di sini. Oke, udah aman ya teman-teman ya. Ini meta nggak perlu kita hapus nggak apa-apa. Nah, di sini datumnya ini kan, datum itu kan ini ya, apa itu singlenya dari data kan. Makanya namanya datum. Datum ini aslinya adalah si tasnya itu sendiri. Makanya di sini si datum ini saya edit jadi biar biar namanya spesifik gitu ya, spesifik untuk si tasnya. Jadi saya kasih nama di sini tas gitu. Nah, karena
kelasnya ganti jadi tas, otomatis si konstrukturnya juga saya ganti, ini juga ganti, ini saya ganti, factory-nya juga saya ganti, ini saya ganti, sama di atas ini ganti, ini saya ganti, sama ini ya, sama di sini. Nah, oke, jadi dia list tas dari data. Oke, kayak gini. Nah, kalau sudah jadi, nah otomatis kita di masalah ini kita udah bisa bikin untuk API untuk get all task gitu kan. Nanti kembaliannya adalah si task response model gitu. Nah, sebelumnya kita import dulu untuk HTTP-nya, HTTP as HTTP. Nah, kayak gini. Terus saya buat future, ya kan? Task response model. Saya buat Nah, saya buat get task, terus saya buat namanya variable respon, terus saya pakai await karena di sini ada asing ya kan. Ini future, ini ada di versi di Flutter basic kayaknya ada tentang asinkronus ya. Nah, terus dia konsepnya pakai Yuri.parse seperti ini ya kan. Nah, terus ini kita ambil dari ini, teman-teman. Sini kita ganti. Nah, seperti ini. Terus respon. Nah, kalau 200 nih, respon 200 itu ini. Tempatnya sukses kan? Kalau sukses, saya akan responnya itu akan saya konversi. Kemarin kita buat kan from JSON kan. Jadi ini string JSON ya kan. Terus kalau kita masuk ke from JSON ini, itu dia akan di decode dulu. Kemarin kita udah belajar decode ya kan. Setelah decode akan dilempar ke from map ini karena setelah decode kan jadinya map string dinamik kan. Seperti yang kemarin kita pelajari gitu. Nah, setelah masuk dia akan JSON ini. Nah, ini JSON ini akan diambil datanya, dimasukkan ke dalam list tas ini gitu. Nah, sama metanya gitu. Ini meta masukin ke sini gitu ceritanya. Jadi udah sesuai nih kayak apa yang kita pelajari kemarin itu kepake di sini gitu. Iya kan? Pakai kemarin kita belajar di Syndicate kan, Syndicate juga. Oke, nah kalau ini udah selesai, udah bisa. Nah, kita sebenarnya sudah bisa main di home sini, di home. Nah, di sebelah sini saya bisa aja buat di sini kayak kelas ball is loading. Saya kasih false dulu, terus saya buat di sini function untuk ambil data dari data source gitu. Jadi saya kasih future void gitu kan. Future void get task gitu. Get task seperti ini, kasih asing. Nah, kayak gini. Terus saya bisa aja di sini buat kayak list task. Nah, list task gini. Nah, terus di sini di bagian sini. Nah, ketika ini saya panggil nanti, itu pertama saya set state dulu untuk menjadikan si is loadingnya itu true. Jadi dia masih loading dulu. Loading true, ya kan? Loading true. Nah, setelah itu saya masukkan tasnya ini saya isi dengan await dari task model data source get task gitu ceritanya. Kita coba. Nah, get task. Nah, tasnya ini itu kan dia masih dalam bentuk dalam bentuk model kan. Jadi di sini itu saya kasih final model ini. Nah, terus kalau tasnya nah, tas sama dengan model titik data. Nah, gini. Habis itu saya set state lagi untuk is loadingnya saya ganti dengan false gitu. Seperti ini. Terus kita pasang get task-nya ini di dalam init state. Init state itu adalah function yang dipanggil pertama kali si widget ini di load kayak gitu. Jadi di sini saya kasih get task seperti ini. Nah, nanti di sini saya kasih kondisi ceritanya is loading. Jadi ketika loading itu saya akan tampilkan circular progress indicator. Saya akan muter dulu gitu. Nah, kalau udah selesai dia akan menampilkan data di sini gitu ceritanya. Nah, cuman data di sini ini kan masih data dummy ya kan, semuanya pasti seperti ini. Nah, ini saya ganti. Contoh item count-nya itu ambil dari tas titik length ya kan. Terus untuk builder-nya di sini ya kan, builder-nya di sini ini kan ada indeks kan, indeks. Nah, jadi di sini untuk title-nya di sini saya kasih dia
Nah, contoh di sini itu task, terus ambil indeksnya, terus di sini saya kasih indeks titik attributes titik title. Nah, seperti ini. Title. Nah, dia nggak ada apa itu, dia pasti ada datanya gitu. Nah, description pun sama gitu. Ya, kita ambil dari sini, tapi yang dia description. Nah, kenapa bisa ada atribut ya? Kalau kita cek itu di dalam task itu ada atribut ini. Atribut ini itu seperti yang ada di sini nih. Kan atribut juga kan pakai ini. Atribut baru ada. Jadi dari data dari sini ada ID, atribut baru ini ya, baru apa itu field-fieldnya gitu ceritanya. Gitu. Nah, ini kalau kita reload dia akan contoh kita reload. Coba bentar salah di sini. http titik get sebentar. Saya stop dulu, terus saya coba running lagi. Oke. Nah, muncul kan ada 3 1 2 3 ya. Nih, kayak ini kan ada nih 1 2 3 ya kan 3. 1 2 3. Sama ya teman-teman ya. Udah aman berarti ya, udah sesuai. Jadi data yang tadinya ada di internet itu udah masuk ke sini. Oh iya juga ini jangan sampai salah, jangan sampai telat, jangan sampai kelewat. Kalau teman-teman pakai HTTP itu kalau versi debug itu pasti jalan lancar karena di versi debug sini itu permisinya sudah dibuatkan. Tapi di versi ketika teman-teman build nanti, build jadi APK itu belum ada. Jadi teman-teman harus daftarkan manual di sini buat kayak gini. Internet. Ini penting. Kalau enggak nanti kalau teman-teman mau build APK, pengen kasih temennya nanti dia nggak akan connect ke internet gitu. Kayak server kayak nggak connect lah, nggak connect karena ya belum kita kasih permission di sini. Kayak gitu. Oke, nah udah jadi tiga. Nah ini kalau kita klik ke sini, nah ini nanti kita kan bisa lempar tasnya ke sini. Gitu. Nah cara mudahnya itu kita bisa lempar datanya dengan cara di dalam detail ini kita bisa pasang di sini final task gitu kan, terus task kayak gitu. Nah seperti ini terus di sini kita buatkan generate konstruktornya, otomatis tasknya masuk ke sini. Nah kalau udah seperti itu nanti si teks ini, ya title ini kita udah bisa pakai dari sana. Contoh kayak gini ya. Ini kita pakai seperti ini, terus saya pakai seperti ini. Nah, ini saya pakai cons. Ini pakainya atribut titik title. Nah, seperti ini. Description pun sama. Description. Oke, widget, task, atribut, description. Nah, seperti ini. Ini masih error karena homepage saya ini perlu diisi. Nah, di sini adalah task sama dengan itu task terus index. Sebentar. Task index. Nah, consnya kita hapus karena dia ada data variabel. Kalau kita seperti ini, kita reload dulu biar dia masuk ke halaman sebelumnya. Nah, nanti udah jogging di lapangan. Nah, ini masih ada kurungnya itu kelebihan 1. Nah, kelebihan 2 ini. Nah, kayak gini. Jogging description-nya di lapangan Denggung kan gitu ya. Teman-teman ya. Udah jadi di sini contoh ini mengantar anak, ya kan udah beda kan. Sepeda kayak gitu. Udah. Simpelnya seperti itu. Nah, lalu kalau add gimana nih ketika add? Nah, ketika add berarti kita perlu menambahkan satu di sebelah sini. Itu untuk add-nya. Nah, untuk add sendiri itu ada aturannya atau ada yang dikirim namanya request. Nah, request main-nya itu dia butuh data, terus ada title, ada description. Nah, untuk itu kita bisa copy, terus kita masuk ke sini lagi. Terus kita bisa kasih di sini task request model gitu. Atau add task request model itu lebih jelas ya. Seperti ini. Oke, kita copy, lalu kita ke sini, ke model lagi, terus kita buat di sini add task request model titik dot seperti ini, terus kita enter di sini.
Oke, nah kalau udah seperti ini kita buat di sini ya karena untuk apa responnya itu dia bentuknya seperti ini data terus meta. Nah ini responnya ini apakah sama dengan yang task list itu beda ya. Kalau ini kan data array, kalau ini data tapi dia single aja gitu. Nah kalau mau kita juga buatkan responnya gitu. Nah, di sini kita ke sini biar mudah. Di sini kita kasih add task request, di sini add task respon. Respon ada, nah kita copy, terus kita ke sini, kita ke modelnya lagi, kita kasih add task respon titik underscore ya, model titik dot. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke sini ya kan, kita buat yang future. Kembaliannya adalah add task respon. Terus kita kasih di sini add task atau insert lah, add task. Nah, yang dikirim itu adalah add task request model, terus ini kita kasih data, kasih asynchronous, kita kasih seperti ini. Nah, nanti dia akan buatkan versi add-nya gitu. Nah, seperti ini. Pertama kita respon terus dikirim, dia pakai post. Ini URL-nya di URI-parse, ini URL-nya kan sama, terus bodinya tipe to JSON ini. To JSON itu dia merubah dari model, kelas model menjadi JSON kayak gitu ceritanya. Nah, habis itu header-nya ini, terus nanti respon, status code-nya kalau 200, dia sukses akan dimasukkan. Nah, ini file kayak gitu. Oke, kalau udah seperti ini, kita bisa mainan di sini, di add data ini ya kan. Ketika add di sini, ketika add, nah sebentar ini. Oke. Nah, di sini di sini. Nah, di sini. Di sini kita bisa buat dulu untuk final modelnya, data modelnya itu adalah add task ya tadi. Add task request, dia datanya ambil dari task. Sebentar. Add task request model. Nah, dia butuh data. Nah, datanya sendiri itu dia dari, nah kita lihat ya, datanya itu string sama title. Nah, string sama title. Data, sini kita kasih data. Title, nah title-nya ambil dari title controller, titik text. Terus deskripsinya dari description controller, titik text juga. Nah, seperti ini, kalau kita save dia biar rapi ke samping ke bawah sini ya kan. Nah, model ini nanti yang akan kita kirim gitu. Jadi di sini kita bisa panggil kelas yang tadi itu. Nah, maksudnya gimana kita kasih final respon sama dengan await di sini, berarti di sini kita kasih async. Oke, kita await terus kita kasih di sini untuk task remote model task model kayak gini. Oke, nah seperti ini kalau ini sukses ya kan. Kalau ini sukses dia akan apa itu close ya kan. Ya, ketika add sukses dia akan close dan masuk ke home-nya lagi ya kan. Ke home-nya lagi ini dan setelah itu dia akan reload gitu, reload data yang baru. Jadi di sini kita bisa kasih await di sini, paling mudah ya kita kasih async. Di sini kita kasih await biar dia tunggu. Nah, setelah selesai ketika dia masuk kembali lagi ke sini itu kita panggil lagi get task gitu. Biasanya kayak gitu, paling simpel ya. Kayak gitu. Nah, kita coba bersama-sama. Kita taruh di sini terus kita klik di sini. Kita tambahkan title-nya apa? Tasknya itu contoh lari pagi gitu, lari pagi di mana di alun-alun gitu. Kalau kita add klik sebentar. Oh, dia ada error nih sebentar. Nah, ini nah kayak gini errornya biasanya ya. Unexpected itu null tapi dia mintanya string gitu. Nah, kalau kita cek di sini ini. Nah, title-nya, ini from map-nya itu title-nya itu sebentar. Data title-nya dia null tapi dia minta string. Nah, kita coba cek
responnya ya, responnya itu berarti kan ini mainnya di respon ya nih. Add request ya. Data map. Oh, salah di sini kayaknya. Ya, sebentar. Ini harusnya yang respon. Add task respon model. Nah, kayak gini. Nah, oke, kita lihat lagi. Kita add di sini. Saya add title-nya lari pagi di alun-alun. Kita add klik. Nah, sukses nih ada nih lari. Lari pagi, lari pagi. Ini tadi masuk cuman responnya aja yang salah tangkap gitu. Di sini errornya. Cuman datanya udah terkirim, udah masuk gitu. Kayak gitu. Nah, kira coba sekarang untuk delete ya. Delete-nya itu kita masih di sini. Nah, delete itu kita nggak perlu macam-macam ya kan. Jadi di sini kita kasih future, responnya itu juga cuman add task respon kayak sama. Add task respon, delete ya. Delete task, dia nggak perlu inputan. Perlu ya inputannya itu ID. Jadi di sini ada int ID. Kasih asing. Nah, seperti ini. Nah, oke, dia akan bentuknya delete, terus task sama ID-nya gitu. Oke, kalau sukses dia akan ngembaliin ini. Nah, tinggal di bagian detail ini, nah, detail ini kita kasih di bagian delete ini. Nah, di sini kita bisa minta untuk pop up juga bisa. Kita bisa contoh di sini saya buat show dialog confirmation delete gitu ya. Nah, yes. Show dialog. Oke. Nah, kayak gini kok are you delete gitu kan. Nah, terus kalau dia yes ya kan, kalau balik lagi nah, kalau yes ya saya bisa langsung panggil panggil delete tadi ya, panggil delete tadi. Jadi kalau panggil delete berarti di sini saya pakai await, saya pakai asing karena si remote task ini dia import ya. Dia kembali dia future dalam bentuk future, makanya saya kasih await seperti ini. Nah, kalau sudah sudah sukses, saya balik kalau kalau pakai pop dia akan balik lagi ke sini. Cuman di sini saya akan lempar ke halaman home, navigator push atau push push replace ya. Saya pakai push replace. Terus saya kasih ke home kayak gitu. Nah, home page nah, kayak gini. Jika di delete, terus dia ke home. Contoh ya di sini yang ini saya hapus. Apakah Anda yakin? Yes, klik. Oke, dia balik dihapus nggak ada kan? Balik. Oke, yes, dihapus. Kayak gitu konsepnya ya. Nih, teman-teman nanti bisa lihat codingannya ya kan di Git juga. Di GitHub ada. Dan kalau teman-teman mau ngikutin juga bisa ya. Ini seperti ini codingannya. Tinggal nanti di play, pause, play, pause, play, pause gitu. Oke, nah kalau editnya gimana? Klik. Nah, klik edit nanti akan masuk ke sini. Nah, caranya gimana? Nah, kita coba. Jadi ketika di edit ini, bentar ini, unnecessary. Eh, oke, awal sini. Di sini, di edit. Nah, di edit ini saya lempar dulu untuk data yang mau diedit ya kan. Jadi di sini ada final task, task. Oke, terus saya buatkan konstruktornya. Nah, setelah itu, sebentar editnya merah kenapa ya? Nah, edit tasknya karena dia minta ini ya, task nih. Task widget titik task. Nah, kayak gini ya. Invalid karena dia harus nggak pakai cons. Oke, nah setelah masuk ke sini, kita bisa memasukkan ke dalam ke dalam controllernya di sini. Jadi di sini saya buat untuk controllernya. Contoh ini, final apa itu title controller sama description controller. Nah, terus di sini title saya tambahkan dia controller. Controller
Oke, title controller sama satu lagi description controller. Nah, sudah ada. Terus di sini ketika init state-nya, ketika dia dipanggil, saya kasih init state di sini. Init state, nah di atas sini title controller titik text ya, titik text. Itu saya isi dengan teks, sama description juga saya isi dengan description, otomatis akan keisi gitu ceritanya. Keisi ini. Kalau kita nggak percaya, kita bisa masuk ke sini, edit. Nah, joggingnya masuk ya teman-teman ya. Masuk, kita bisa edit di sini. Nah, cara editnya gimana? Ketika diklik ini, nanti dia akan langsung reload balik ke halaman home atau balik ke halaman home, datanya udah ke update gitu. Gitu aja ya paling mudah ya. Nah, berarti kita perlu tambahan di sini ya kan? Perlu tambahan di sini. Edit itu dia apa yang dikirim mirip kayak add ya kan? Cuman bedanya dia ada ID-nya. Jadi otomatis di sini saya kasih future, returnnya seperti add task respond. Terus di sini saya kasih edit atau update, update task. Nah, ini ada update task, butuh ID, terus request data. Nah, ID-nya masuk ke sini, bodinya dikasih data gitu. Nah, kalau sukses dia masuk ke sini. Oke, udah siap. Kita tinggal masuk ke halaman edit di sini ya kan. Edit di sini. Nah, di sini edit ini kita hapus. Nah, terus kita buat new modelnya gitu. Final new model sama dengan task. Nah, ini sama dengan sebentar, task ya. Dia itu kayak data. Dia itu uh, request tadi apa itu? Add task request model data. Di sini ada data, terus title-nya kita pakai title controller titik text. Nah, ini udah semua. Nah, tinggal ID-nya itu pakai ID yang ada di atas. Oke, sudah aman. Tinggal di sini kita panggil. Nah, ini kita kasih asing. Di sini aku kasih await. Await, saya kasih di sini remote task, task remote, pakai update task, new model. Nah, ini add task model can be assigned to the ent. Ini kebalik kayaknya. ID-nya dulu ya. Gini, ID-nya dulu kan, ini ID sama data gitu. Nah, setelah sukses, saya lempar ke home gitu. Navigator titik push replace. Nah, sini ada kayak gini, ke home. Nah, kayak gini. Udah nih, selesai nih kayaknya nih. Nah, sini saya edit. Nah, joggingnya nih, jogging pagi. Saya edit, klik. Nah, jadi jogging pagi. Ya, gitu ya teman-teman ya. Contoh sepeda, saya edit sepeda gunung. Nah, pagi-pagi udah nyari gunung dia. Nah, ini sepeda gunung. Mengantar anak gitu kan. Dan istri. Nah, kita edit. Oh, udah jadi, dan anak dan istri. Kayak gitu. Jadi konsepnya gitu. Nanti ada body home kok. Mana? Oh, soalnya ada gini. Nah, kalau di home itu cara ngilanginnya, teman-teman bisa ke home sini, terus ke mana tuh di abarnya sini, tuh teman-teman bisa leading. Bentar, apa sih? eh oh ya, automatically leadingnya dikasih false. Nah, kayak gini. Nanti dia nggak ada bugnya lagi, gitu. Ini simpelnya kayak gini, walaupun nanti ketika di project yang asli ya nggak sesimpel ini juga gitu. Pakai ada
loading dan lain. Cuman paling enggak kalau mau belajar logika, ini logikanya seperti ini. Cuman nanti kalau sudah di project itu sudah mainan state management gitu. Nah, kayak loadingnya pakai state management gitu. Ketika sukses ada state managementnya, ketika fail ada state managementnya kayak gitu. Loading ada juga, inisial ada juga gitu. Nah, cuman sebelum kita sampai ke sana, teman-teman paling enggak sudah ada gambaran, oh ternyata bikin apps itu seperti ini, ada variabelnya, ada state-nya, datanya dari back end tadi dikonversi dulu ke kelas, kelas jadi objek, objeknya dilempar ke view-nya gitu, konsepnya gitu sebenarnya. Gitu ya teman-teman ya, untuk apps-nya udah jadi, ya kan, lebih lanjut, lebih lanjut ya versi 10 ya. Ini apa itu semut sekali ini ya, marketingnya. Enggak, ya intinya saya ada course di FSC 10, teman-teman kalau mau join ayo ya kan. Oh, masih ada kesempatan, masih kesempatan, jangan sampai telat mas. Lanjut ke sana. Ya. Jadi apa itu namanya? Untuk inilah paling enggak kita punya semangat untuk terus terus belajar karena ketika kita belajar secara klub, karena aku kasih nama FIC ya, Flutter Intensive Club ya. Jadi dengan semangat klub otomatis kita saling support gitu, kita nggak belajar sendirian gitu. Kalau klub kan ya banyak orang di situ ya gitu. Intensif ya udah ada waktunya, oh 1 bulan gitu, atau di sini 10 kali pertemuan gitu. Kita belajar sama-sama, outputnya apa ya, nggak harus langsung jago gitu, tetap ada prosesnya. Minimal kita dapat wawasan baru, dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru. Oh ternyata backend seperti ini, oh ternyata server tuh ini, ternyata deploy seperti ini, oh ternyata domain tuh ini, ternyata nggak susah gitu. Oh ternyata startup itu kalau nyimpen data di sini ya, kan kita belajar database juga kan, seperti ini. Oh ternyata kalau mau lihat datanya database itu lewat aplikasi seperti ini kan, nanti kita belajar namanya table plus gitu. Kita bisa lihat langsung, kita bisa edit langsung kayak gitu. Jadi apa yang teman-teman bisa lihat gitu kan, pemakai sekarang teman-teman bagaimana caranya bisa jadi pembuatnya gitu istilahnya. Dan kalau teman-teman mungkin kita tawarin kerjaan atau interview atau apa, itu bisa bercerita gitu istilahnya, walaupun belum punya pengalaman ya kan, belum pernah terjun, tapi kan kalau udah pernah nyoba ya enak aja cerita gitu. Oh, kamu udah pernah kerja belum? Belum. Nah, kamu TPE nggak tahu gitu. Coba caranya gimana? So, oh, kok bisa jelasin kan belum kerja ya? Saya belajar Pak gitu. Saya belajar, saya bikin fun project. Saya ada project-project apa itu untuk belajar kayak gitu. Saya ada komunitas di sana, saya disupport gitu kan. Saya akhirnya bikin portofolio dan lain-lain. Itu kan lebih apa itu, prosesnya itu beneran alami gitu. Alami, teman-teman itu apa, role belajar seperti itu. Istilahnya nggak harus punya privilege yang kuat, nggak harus punya orang dalam. Nah, asalkan kita punya skill ya pasti kepake gitu, konsepnya gitu. Tuh ya. Ada promo buat alumni Flutter Basic, ada untuk yang ikut alumni basic 1 sama 2 itu teman-teman bisa pakai ini ya, apa itu, kupon FSI 40 itu dapat potongan 40.000 gitu teman-teman gitu. 40.000. Nanti saya share juga di grup ya teman-teman, kalau mau join ya. Kalau enggak, yang penting teman-teman semangat aja, dipakai aja grupnya untuk belajar bersama-sama gitu. Jadi istilahnya kalau penasaran lah, kalau ada orang kadang penasaran pengen jadi developer seperti apa gitu, akhirnya ikut-ikut kayak pelatihan, dan itu sangat mahal kan, sayang sekali gitu kan. Makanya minimal itu untuk penawar keingintahuan lah gitu ya, kalau saya buat lah gitu sebenarnya. Makanya mas saya belum punya basic, boleh join nggak, boleh aja gitu. Kenapa ya, minimal dapat awasan gitu, dapat pengetahuan gitu. Oh ternyata seperti ini. Jadi nggak harus apa itu harapan saya atau nanti saya jagain biar pokoknya lulus jaminan kalian bisa bikin portofolio, nggak gitu. Minimal teman-teman punya wawasan baru gitu tentang dunia tech lah, back end sama front end. Makanya saya bikin full stack gitu. Karena selebihnya itu teman-teman tinggal belajar sendiri gitu, ya kan. Bisa dari YouTube, bisa dari apa itu, dari Udemy gitu, yang lebih lengkap, yang lebih terstruktur gitu. Tapi paling nggak ada pembukanya untuk tahu, oh ternyata ini gitu. Mirip sekolah kan gitu ya, dijelasin dosennya keluar-luarnya, selebihnya tugasnya ngerjain sendiri, nyari sendiri, bikin project sendiri gitu. Mau dong ada promo. Ya promonya itu ya, kemarin aku sempat share ya teman-teman ya, waktu mau selesai itu. Bentar. Yang FIC 40 itu nanti dapat potongan 40. Dan karena saya punya batch sebelumnya, dan itu juga saya jarang 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 obrol, ataupun jarang obrol ya, jarang saya tawarkan juga, karena ya udahlah biar ada di situ teman-teman, kalau mau sekalian bundling paket dan itu udah ada shortcode-nya juga pun nggak ada masalah gitu. Makanya kan saya juga ini di 135.000 itu
teman-teman nanti masih ada bonus untuk dapetin FSI batch 4 gitu. Kayak gitu. Batch 4. Nanti kalau di 150 mungkin saya bisa kasih batch 4 sama batch 5. Batch 4 itu yang basic, batch 5 itu full kita bahas blok state manajemennya kayak gitu. Jadi apa itu namanya? Share lagi, Mas. Ya nanti saya share di grup ya gitu ya untuk yang mau join gitu. Tapi untuk event-event seperti ini saya juga akhirnya pengen rutinin gitu. Jadi sebulan sekali paling nggak ada event untuk free, event untuk free. Karena ya apa itu jaringan ya atau punya teman baru itu menyenangkan gitu. Kayak gini akhirnya ketemu Pak Anton gitu kan. Terus ya punya backingan saya sekarang gitu kan. Ya, backingannya pusat lah. Ya, mabes loh backingannya. Mabes TNI loh, jangan salah. Ini yang masih SMK. Oh ya sama untuk ini ya, untuk SMK atau mahasiswa itu ada promo khusus ya kalau mau join ya. 100.000 aja cukup gitu teman-teman beneran. Kalau yang niat ya kan, anak yang masih SMK, masih mahasiswa aja, mahasiswa atau SMK kan mereka belum ada pendapatan ya, masih masih pakai dana orang tua. Kalau emang niat pengen join di versi 10 ya kan, itu 100.000 aja nggak masalah gitu. Nah, kayak gitu ya, harga khusus ya. Kayak gitu 100.000 nggak masalah, nanti kuponnya beda gitu, kuponnya beda. Cuman Japri aja itu kan spesial ya, itu Japri. Tapi kalau yang kupon untuk yang potongan 40.000 itu umum ya, FIC umum untuk yang komunitas lah gitu. Kalau yang umum biasanya saya kasih potongan 25.000. Biar aslinya itu biar teman-teman itu ada apa itu kayak rasa tanggung jawab gitu karena mengeluarkan sebuah dana harus apa itu komitmen gitu. Soalnya kalau dikasih free juga kayak sekarang ini ya free gitu. Iya kan? Yang daftar ada 700 apa 800 gitu nggak salah itu yang daftar ya di. Yang datang cuma 50 gitu kan nih. 68 gitu istilahnya kan. Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena free gitu. Makanya paling enggak ada sesuatu yang teman-teman itu keluarkan untuk apa namanya? Menjaga semangat gitu. Ada komitmen di situ gitu. SLK. Ya apa itu nanti kalau yang emang contoh saya lulus belum kerja mas gitu kan tapi saya pengen ya japri aja gitu. Santai kok gitu kayak apa itu cincang lah gitu sama teman sendiri gitu. Mas saya nggak ada uang nih saya adanya kopi nih saya kirim kopi ya nggak apa-apa gitu. Jadi barter gitu kan kayak gitu saya ada VPS nih mas apa itu lumayan gitu kan saya barter ya nggak apa-apa jadi karena event-event saya sendiri ya kan nggak ada tanggungan harus store ke perusahaan gitu ya bebas aja gitu ya tapi di sini tetap saya jaga ya gitu sampai makanya saya bisa bikin sampai batch ke 10 ya alhamdulillah masih kejaga gitu untuk ritme apa itu ritme pembelajarannya gitu materinya dan tiap batch biasanya saya ada perbaikan-perbaikan. Mas, maksudnya yang batch-batch itu gimana? Jadi gini ya, saya kan punya course gitu. Saya punya course. Itu course saya itu biasanya sebulan sekali itu saya bikin course gitu. Nah, sebulan sekali itu saya sebutnya itu batch gitu. Nah, kayak November tuh nanti saya sebutkan saya menyebutnya itu batch 10 gitu. November. Nah, batch 9 tuh di bulan Oktober kayak gitu. Bulan Oktober. Biasanya 10 kali pertemuan, seminggu tuh 2 kali pertemuan. Berarti sekitar dapatnya itu hampir 1 bulan lebih 1 minggu lah gitu. Kayak gitu. Nah, eventnya. Jadi ada batch ke 9 tuh kemarin. Nah, kenapa beda-beda dan tiap batch itu kita harus ada pembayaran beda lagi karena materinya pun beda gitu. Kayak contoh di batch ke 6 itu full stack pakai Node.js backend-nya, front end-nya Flutter gitu kan. Nah, studi kasusnya itu e-commerce gitu. Itu connect-nya ke Mitrans gitu. Nah, batch 7 itu juga e-commerce tapi backend-nya pakai Laravel gitu kan. Batch 8 itu sistem informasi akademik SIAKAD itu pakai Laravel, front-nya Flutter. Terus di batch 9 itu backend-nya Node.js, terus front end-nya itu Flutter, terus konsepnya dia integrasi dengan payment gateway Sendit. Sama nanti ada juga raja ongkir untuk bisa track paketnya sampai mana gitu. Raja ongkir. Nah, yang batch 10 ini temanya itu adalah CBT, komputer based test ya kan. Nah, komputer based test kan macam-macam, ada CBT untuk soal ujian, CBT untuk CPNS. Nah, ini CBT yang saya buat itu yang di batch 10 itu CBT untuk TPA, tes potensi akademik. Nah, kadang kalau teman-teman mau masuk kuliah kan ada tuh TPA-nya kan. Ini sebenarnya itu minatnya kemana gitu. Oh, ini minatnya kemana. Nah, itu kan ada scoringnya di situ, ada kategorinya, ada ininya juga. Nah, itu nanti back end-nya pakai Laravel, front end-nya pakai pakai Flutter gitu. Nanti Flutternya bisa di iPad gitu, ada bisa di tablet kan bisa tuh pilih-pilih gitu kan.
pilih. Nah, nanti ada waktunya, skornya keluar. Soalnya itu nanti diupload via dashboard yang dibuat pakai Laravel gitu. Jadi di situ kita akan belajar bikin dashboard pakai Laravel, web ya, bentuknya web, bikin API ya kan, supaya bisa dikonsumsi atau diintegrasikan ke Flutter. Di Flutternya nanti ada fitur kayak bagaimana kita register, bikin akun, nanti login, terus nanti pilih soal ya kan, habis itu apa itu melakukan ujian. Nanti ada waktunya berkurang. Nanti kalau udah selesai nanti otomatis selesai skornya keluar kayak gitu. Nanti di dashboardnya ada juga reportnya kayak gitu. Jadi teman-teman minimal itu punya pengalaman cara membuatnya bagaimana kayak gitu. Nah biasanya di akhir sesi itu ada tugas akhirnya. Nah itu bebas, boleh join boleh enggak gitu. Jadi apa namanya diserahkan ke studentnya gitu sebenarnya. Makanya di akhir itu nanti biar nggak bingung yang pemula pun bisa join, itu saya buatkan tim gitu. Buatkan tim, satu tim itu 5 orang gitu. Tim 5 orang untuk bikin tugas akhirnya. Tugas akhirnya ya apa yang dibuat selama ini, dibuat bersama-sama. Karena kan buat misalnya itu aku langsung live kayak tadi ya, saya live gitu. Saya live, nanti ada videonya, H+1 saya kirim, nanti mereka tonton ulang gitu. Jadi kayak contoh besok kan eventnya Kamis Jumat. Nanti Sabtu saya upload. Nah, biasanya Sabtu Minggu mereka nonton ulang sama ngerjain tugas. Tugasnya nanti sampai hari Rabu gitu. Hari Rabu gitu. Jadi hari Rabu mereka bisa nonton ulang sama praktek langsung, praktek. Jadi nonton kayak sekarang ini kan teman-teman nonton gitu kan. Nanti videonya jadi teman-teman bisa play pause ya kan. Ketika ada error, ketika ada problem bisa langsung follow up ke grup gitu, ke grupnya. Makanya teman-teman mungkin lihatlah kayak ada grup FIC 6, FIC 7. Itu grup untuk diskusi gitu. Dan itu beneran membernya gitu. Karena yang join rata-rata di 150 sampai 200 gitu. Kayak batch 6 itu di 150-an enggak salah. Batch 7 itu 250-an. 200 berapa gitu. Batch 8 juga, batch 9 tuh 210-an enggak salah gitu. Nah, banyak yang join. Karena banyak yang join, diskusinya pun cair gitu. Kayak teman-teman di grup ini ya, di grup Flutter Basic 2 ini kan juga cair kan, tanya jawab. Ini event free aja cair gitu kan, apalagi yang berbayar gitu. Kayak gitu. Jadi bagaimana kita menjaga semangat kita untuk belajar gitu sebenarnya. Kayak gitu. Dan itu pertanyaannya nggak harus yang seputar Flutter juga apa-apa. Kayak teman-teman ada case di kantor ya kan. Mas saya ini kayak gimana? Kantor bisa aja konsultasi. Jadi nggak harus yang selalu Flutternya atau ini, tapi case-case yang lain pun nggak ada masalah gitu. Kayak gitu. Mau konsultasi, Mas saya ini lagi interview nih, saya harus persiapin apa gitu. Mas saya ditawar sekian, ambil enggak gitu, ambil aja gitu. Soalnya beberapa seperti itu. Tadi siang itu yang saya share ya di story itu kan. Itu saya nggak minta ya, tiba-tiba di chatting kan. Itu pun dia belum pernah ikut FIC. Makanya di situ aku coret itu soalnya itu di courseku yang lain, di tempat yang lain gitu. Mas saya ikut course-mu di sini gitu kan. Eh, saya sekarang keterima di PTX gitu, PT apa dulu, Sisi atau apa gitu, sebagai Flutter developer gitu. Terima kasih Mas. Oh iya, bagus gitu. Terus, nah bagusnya lagi itu aku senengnya gini. Habis itu dia beli course FIC ku gitu. Saya mau join FIC 10 sama paket 789 gitu kan. Harganya berapa Mas? Nah, kalau kan santai ya, udah ini aja 300.000 aja untuk 4 batch kan. Ada 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 300 saja gitu. Dia bilang gini, Mas ini aja deh 300 itu untuk 3 batch. Yang batch 10 itu saya bayar full, dia bilang gitu. Jadi saya itu dikasih ditransfer itu 475.000 nggak salah itu. Beneran itu transfer. Jadi boleh nggak Mas gitu, boleh. Ya boleh dong gitu kan. Masa saya ngasih 300 dia bayar 750, masa saya tolak gitu kan. Saya tipenya kan menyenangkan orang yang mau memberi gitu kan. Kalau memberi ya kasih aja, kirim aja. Kayak contoh saya sebenarnya itu jarang ngopi di rumah ya gitu kan. Tapi ketika ada teman yang, Mas saya kirim kopi ya gitu, udah kirim aja alamatnya, Mas saya kasih gitu. Entah saya minum apa enggak, intinya kan saya dikirimi dan saya seneng gitu ya kan. Saya seneng, saya dikasih, orang yang ngirim pun seneng gitu ya kan. Kayak gitu. Jadi bagaimana kita menyenangkan orang yang pengen memberi gitu. Saya konsepnya gitu sih sebenarnya. Santai aja. Nah itu makanya aku pernah itu yang ditawar itu 30.000 pernah. Jadi harga 125 pas 150 itu, Mas saya ada 30.000 nih, boleh join nggak gitu kan. Terus aku mikir-mikir, kok tapi ini kan emang dia punya segitu ya, dan dia pengen belajar gitu.
orang yang punya semangat belajar itu nggak banyak gitu. Akhirnya udah transfer aja 30. Transfer 30 saya kasih course-nya gitu. Nggak masalah gitu. Ya karena kembali lagi ya, niat saya bikin course kan juga bagaimana supaya orang yang pengen belajar itu terwadahi gitu. Iya kan? Kayak gitu. Sebenarnya ke sana gitu. Nah, jadi soalnya nyari orang yang mau belajar itu nggak gampang ya kan, kayak gitu. Kayak gitu. Emang iya kan? Orang dikasih gratis aja entah mau apa enggak. Contoh kayak Pak Anton gitu, punya punya voucher gitu, punya voucher FIC gitu. Kasih ke temannya, ini ada voucher nih untuk belajar. Apakah temannya mau gitu, iya kan? Belum tentu kan, kayak gitu. Iya kan? Ini ada orang yang beneran pengen belajar, ya kan? Pengen belajar, saya pengen beneran nih Pak. Ya udah masuk aja gitu. Kenapa enggak kan gitu, konsepnya kayak gitu. Makanya teman-teman di sini kayak anak SMK gitu kan. SMK saya kasih special case lah gitu, 100.000 gitu kan. 1.000 kan dibagi 10 kali pertemuan ya kan, 10.000 gitu istilahnya ibaratnya. Sebulan lagi gitu kan. Orang sekolah aja, anak saya sekolah aja sebulan harganya 800.000 gitu, 800. Dua orang itu hampir 1,5 ya, bayar SPP gitu kan. Ibaratnya gitu. Ini sebulan cuma 100.000 ya, ya kan kayak gitu. Untuk belajar skill lagi gitu kan kayak gitu. Jadi apa tuh namanya? Yang penting semangatnya itu gitu. Kalau nggak punya semangat terus gimana gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya pengen belajar ya itu. Pokoknya pengen belajar punya berapa bilang aja ya kan. Bilang aja oke join aja gitu nanti gitu. Nah, cuman harga base price-nya itu ya kan di 135.000 ya karena udah saya diskon ya. Di 175 jadi 135. Kalau punya itu kasih. Cuman kalau di bawah itu dan pengen join nggak apa-apa. Japri ya, fee-nya Japri karena itu special case nanti via transfer manual gitu. Kalau yang pakai web tadi itu kan dia nanti bisa bayar pakai GoPay, biar pakai masing-masing bank lah kayak gitu konsepnya. Kayak gitu sih ya untuk event-event ini makanya saya senengnya di situ gitu. Saya senengnya di situ apa itu punya banyak teman lagi ya kan. Soalnya next juga seumpama saya punya produk punya apa gitu dan saya butuh teman-teman untuk mensupport atau untuk menawarkan siapa tahu teman-teman bisa jadi apa itu bisa jadi sales terus teman-teman juga dapat keuntungan dari situ kan ya sama-sama untung gitu ya teman-teman ya gitu ya kan. Makanya saya lagi pengen bikin produk yang dimana itu produk ini bisa di resellerin gitu dan itu IT kayak bikin POS gitu ya. Iya kan, saya punya device POS. Teman-teman kalau mau nawarin ke tetangganya atau ke daerahnya kan asik enak ya. Teman-teman tinggal ambil aja margin berapa gitu. Iya kan, gitu. Jadi nggak soalnya kayak kita punya produk, bikin cabang, bikin apa itu jaringan tuh nggak mudah, nggak murah ya kan. Iya kan. Nah, kalau kita punya temen punya komunitas seperti ini, ada jago Flutter ya kan, ada yang tadi aku cerita ada di Mimika ya kan, ada yang di Kota Waringin ya kan, ada yang di Jambi, ada yang di Batam ya kan. Kan enak gitu ya. Mas saya di Batam nih, ada yang mau pesan 5 gitu. Aku kirim ke Batam 5 ya kan gitu ya kan. 5. Kalau dia dapat satunya itu keuntungan 100.000, 500.000 lumayan ya kan. Cuman modal modal ini modal nawarin doang kan gitu. Orang kirim juga saya kirim, dia tinggal nerima ya kan. Setting dikasih ke situ bayar lunas kayak gitu konsepnya. Jadi bagaimana dari pertemanan ini, dari komunitas ini tuh kita bisa mendapatkan nilai lebih gitu istilahnya kan. Minimal kita dapat silaturahmi gitu. Silaturahmi, dapat keluarga baru gitu. Jadi dibuat enjoy aja gitu istilahnya enjoy aja. Makanya kan untuk event kayak FIC itu join monggo enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi intinya yang penting teman-teman semangat ya kan grupnya dipakai aja gitu kan. Nanti ada event lagi ya kan masih semangat belajar lagi gitu. Karena ya tadi lagi ya kayak kemarin saya bilang kalau wah saya kalau join tapi nggak ada waktu gimana dan lain-lain ya. Ya udah apa itu ditunda aja nanti seumpama nih. Oh saya kayaknya Januari mulai agak agak slow gitu kan. Nanti siapa tahu ada batch batch 11, batch 12 ya kan. Kayak gitu. Nanti ikut yang sana kayak gitu. Jadi paling nggak kan udah tahu gitu, udah tahu oh ternyata ada ini atau mungkin oh ini materi yang di batch 7 kayaknya aku suka, aku ambilnya batch 7 gitu kan. Kayak gitu. Jadi nggak harus yang oh besok ini ketinggalan dan lain-lain. Nggak harus santai aja sih gitu. Oke gitu ya udah mau jam setengah 6 udah mau maghrib juga di sini. Terima kasih teman-teman. Sekalian event ini saya tutup. Mungkin bisa dengan bacaan Alhamdulillah alamin. Semoga bermanfaat event ini. Teman-teman bisa praktekin, ya kan minimal dapat semangatnya lah kita atau minimal bisa ada bayangan oh ternyata Flutter seperti ini gitu kan. Dan apa
aslinya nggak susah. Yang susah itu ya itu tadi semangat sama waktunya ya, waktu untuk belajar kayak gitu. Karena zaman sekarang ini distraction-nya itu sangat banyak gitu. Ya kayak tadi ya TikTok, terus IG, short gitu kan. Itu kan sangat mengganggu ya, berarti sangat lebih nikmat lah daripada belajar gitu. Nah, jadi emang kita harus bagaimana memanage keinginan gitu, keinginan. Jadi apa, kembali ke masing-masing dan saya cuma bisa ngasih fasilitas kayak ya kita kumpul, ada event seperti ini, ada FIC, ada grup kayak gitu. Nah, sebatas itu, selebihnya saya nggak bisa kontrol. Yang bisa saya kontrol ya apa yang bisa saya provide seperti ini. Nah, terus apa, terima kasih juga telah mensukseskan event ini gitu ya. Tanpa teman-teman yang meluangkan waktu sore-sore ya kan, sore-sore dan seperti ini juga eventnya nggak akan jalan gitu, karena sepi kalau sendirian juga mau ngapain gitu ya, nggak jalan gitu kan, karena teman-teman datang akhirnya eventnya juga berjalan dan saya punya konten minimal gitu ya. Ini nanti saya edit ya kan, biasanya malam itu saya upload ya, cuman kan untuk bikin thumbnail, untuk bikin description, title itu kan lumayan ya, perlu ini apa title apa ya, itu biasanya pagi gitu, pagi nanti jam-jam 9 itu mulai aku publish ya. Jam 9 jam 10 biasanya aku publish gitu, seperti itu. Mungkin terakhir kita foto dulu namanya. Camnya yang ada dibuka dulu. Oke, saya foto dulu ya. Kita apa itu fase dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, satunya lagi. Ini ada 2 page nih. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Ini nih Mas Haris, Muhammad Haris dan kawan-kawan nih selalu kompak nih ya kan. Tuh. Ini dari mana? Samarinda apa Banjarmasin sih kalau Samarinda ya teman-teman ya. Wah, Samarinda nih, anak-anak SMK Samarinda nih ya kan. Ini bentar lagi bikin aplikasi ini nih untuk TNI nih kayaknya. Oke ya, thank you semuanya untuk event ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dari saya cukupkan. Selamat istirahat dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.